Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Cerita Nanda dengan abang iparnya kuli bangunan lanjut part 2. Sebelum aku lanjut ceritanya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Mungkin aku terlalu ambisi untuk membuat konten, tapi aku harap konten ini bisa meledak, bisa banyak diketahui orang, dan bisa banyak disukai oleh orang-orang seperti kita. Terima kasih Nanda, kamu sudah bercerita, walaupun pada saat ini mungkin dunia kamu sudah berbeda, tapi pengalaman kamu sampai saat ini aku kasih appreciation, dan aku tuh kayak merasa bahwasannya kita memiliki pengalaman yang sama walaupun di masa yang berbeda. Nanda, izinin aku untuk melanjutkan cerita ini. Beberapa waktu yang lalu, Nanda itu sempat kepergok sama temennya ketika temennya itu nginep di rumah Nanda waktu ngerjain tugas. Nanda ini dia termasuk anak yang gak terlalu banyak berbicara tentang apa yang dia rasakan, karena di posisi itu dia ngerasa kayak di sana tinggal sama kakak. Otomatis dia harus mengikuti semua aturan yang ada di rumah itu. Dia tidak punya kamar, dia tinggal di rumah petakan gitu. 2 kamar, satu untuk anak dari kakaknya, 1 kamar untuk kakaknya dan suaminya gitu. Jadi setiap hari Nanda itu tidur di depan TV di ruang tamu yang terbilang cukup kecil, tapi dia sangat bahagia di situ. Dia benar-benar kayak ngerasa bersyukur, karena kalau misalkan bukan ada kakaknya, dia mungkin tidak tahu mau tinggal sama siapa setelah kepergian orang tuanya. Setelah beberapa bulan berlalu, kehidupan dia itu seperti biasa. Lalu muncullah suatu ajakan dari abang iparnya ini untuk membawa Nanda ini bekerja bareng sama si abang iparnya ini ketika libur sekolah. Karena kenapa? Karena kondisi keluarganya mereka itu bisa dibilang di bawah, ekonominya di bawah gitu. Jadi mereka tuh masih mengharapkan bantuan gitu, atau mereka tuh masih mengharapkan pekerjaan-pekerjaan tambahan kayak gitu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di situ kan posisinya memang ada ponakan juga, ada ponakannya yang butuh biaya yang besar juga, sedangkan pada saat itu kakaknya ini jualan sarapan pagi, terus abangnya ini kuli bangunan. Jadi setiap hari Nanda itu ngerasa kayak dia harus bantu perekonomian keluarganya kakaknya ini gitu. Sempat ada tawaran dari beberapa temannya juga, lalu abang iparnya ini menawarkan untuk ikut sama dia dalam beberapa kegiatan proyek kayak gitu. Suatu ketika dia menyetujui itu dan ikutlah dia dengan abang iparnya ini. Nanda sebenarnya itu selalu berpikiran baik tentang abang iparnya ini, karena di kehidupan nyata dia itu benar-benar kayak menjadi sosok kakak laki-laki untuk Nanda dan suami yang baik untuk kakaknya gitu. Jadi benar-benar jadi kepala keluarga yang bertanggung jawab gitu. Jarang Nanda lihat kalau misalkan di rumah itu tuh antara kakak dan suaminya ini tuh jarang berantem gitu. Jadi kalau ngobrol tuh suka bercanda gitu, humoris, sama anak-anaknya juga dia baik. Jadi itu Nanda juga ngerasa nyaman ada di tengah-tengah mereka gitu. Suatu hari Nanda diajak sama abang iparnya ini untuk mengikuti suatu proyek bangunan, dan di situ tuh ngebangun perumahan gitu, membangun perumahan di desa tetangga gitu. Jadi Nanda itu ikutlah sama si abangnya ini tuh di setiap libur sekolah, kayak Sabtu Minggu
ataupun di tanggal merah gitu. Karena kalau untuk perumahan pasti jobnya akan lama gitu, berbulan-bulan, bahkan sampai ada yang 1 tahun gitu. Jadi dia tetap bekerja di situ gitu di waktu libur. Suatu hari dia ikut sama abangnya ini, dan pada saat itu Nanda itu kan kenal lah sama teman-teman abangnya ini gitu, yang notabene mereka tuh pada banyak yang putus sekolah. Ternyata banyak yang putus sekolah tapi seumuran juga dengan Nanda, ada yang seumuran dengan Nanda. Nah di situ tuh fisik mereka tuh udah terlatih menjadi kuli gitu, mereka tuh udah kuat gitu loh. Sedangkan Nanda ini kan dia belum pernah menjadi kuli bangunan gitu, jadi kerjaannya tuh tergolong lebih ringan dari mereka gitu. Nah terus diajarin lah tuh sama si abangnya ini. Abangnya itu tuh bener-bener kayak apa ya, jadi sosok kakak laki-laki lah buat si Nanda ini gitu, untuk menjadi contoh gitulah. Diajarin ngaduk semen, terus bawa pasir, terus bawa bata, pokoknya bawa air, nimba air, kayak gitu semuanya diajarin gitu sama si abangnya ini. Terus satu ketika udah selesai nih kegiatan itu, ada beberapa kuli itu pada pulang ke rumah istrinya. Ada beberapa kuli yang tinggal di situ. Jadi mereka tuh bikin pondok, atau enggak ada perumahan yang udah jadi nih, bangunannya udah jadi tapi belum bisa ditempati. Nah mereka tuh pada nempatin itu dulu sebelum nantinya mereka pindah gitu. Nah diajaklah si Nanda ini untuk kayak, hari ini kita nggak usah pulang aja ya Nanda, kita di sini aja, karena kalau misalkan kita pulang ini udah malam juga, terus juga besok pagi kita harus datang ke sini lagi, kita di sini aja deh, jadi kita pulangnya besok aja. Nah itu tuh adalah tawaran dari si abangnya ini untuk Nanda. Sebenarnya Nanda pengen pulang, dan dia pengen istirahat di rumah gitu, karena dia kayak kurang nyaman gitu loh tidur beralaskan tikar, terus habis itu dingin juga, banyak nyamuk pastinya, terus cuma ada kipas, selimut juga tipis, jadi tuh kayaknya aku nggak nyaman gitu tidur di sini. Cuma dia nggak bisa menolak karena itu ajakan dari abangnya ini. Akhirnya dia menyetujui itu. Nah terus dia bilang, emang nggak apa-apa bang, nanti kalau kakak nyariin gimana? Udah biasa, abang juga kalau misalkan kalau kerja proyek kayak gini nggak pulang sehari 2 hari pun juga nggak apa-apa, yang penting kakak tuh udah tahu kalau misalkan kita pergi itu untuk bekerja gitu. Tapi kalau misalkan nanti kakak nanya gimana bang, nanti abang pinjam handphone aja buat ngabarin ke rumah gitu. Nah di rumah itu ada satu handphone yang bisa buat komunikasi gitu. Telepon lah si abang ini sama kakak aku gitu, sama kakak Wisnu yang malam ini abang nggak pulang ya karena udah malam, udah capek, Nanda juga kayaknya udah kelelahan gitu, jadi kita nginep di proyek, besok kita lanjutin kerja, paling abang pulangnya sore besok, nggak apa-apa ya gitu. Nah terus ya udah dijawab sama si kakaknya, oh iya nggak apa-apa, udah abang istirahat, udah makan belum, ditanyain kan, udah tadi kita beli makan gitu. Ya udah kalau gitu, itu adalah hari pertama Nanda ikut proyek sama abangnya ini gitu. Terus abangnya itu tuh ngajak Nanda untuk tidur misah sama temen-temennya. Jadi itu kayak kan ada beberapa ruangan gitulah yang kosong. Kata abangnya gini, kita tidur di sana aja dah, di sini keramaian, nanti kamu gak bakal bisa tidur kalau rame. Mereka juga pada ngobrol-ngobrol dulu, ngopi-ngopi, dengerin musik lah segala macam. Nanti kamu gak bisa istirahat, dari sini aja. Dia pindah ke salah satu ruangan yang menurut aku ruangan itu tuh jauh dari keramaian, kayak paling belakang deket dapur gitu. Gelap ruangannya tuh, bagian depan udah ada lampunya, cuma bagian dalam itu belum ada lampunya. Jadi itu dinyalain lah pakai lilin, terus pakai obat nyamuk, tidurlah dia ngemper di situ berdua, jadi Nanda sama abangnya. Dan ternyata Nanda tuh nggak ada pikiran apa-apa gitu waktu itu. Ternyata itu adalah niat yang sebenarnya udah direncanakan oleh si abang, niat untuk melakukan suatu
hal yang sebenarnya udah pernah terjadi di rumahnya gitu. Dan itu tuh lebih parah ternyata. Nanda dipaksa untuk mengoral gitu bagian itunya abangnya itu, tapi dalam keadaan sadar. Jadi Nanda itu dipaksa kayak, "Nda, abang pengen dong malam ini. Kamu pasti udah tahu kan, kamu udah sering kan gimana rasanya gitu. Abang pengen banget tuh malam ini." Nanda itu tuh gemeteran tuh, badannya gemeteran, dia nge-freeze kayak kaget, dia shock juga. Dia mendapatkan perlakuan itu dari abang yang dia percaya gitu. Terus dia diusap-usap, kepalanya itu diusap-usap sama abang ini sampai bilang kayak, "Aman, abang gak bakal ngasih tahu siapa-siapa. Ini rahasia kita berdua aja. Please, abang pengen dong." Kata gitu. Pokoknya dirayu. Kan siapa sih namanya, si Nanda ini kan juga, dia kan baru pertama kali melakukan itu gitu. Jadi itu dia kaget gitu, shock gitu. Terus dia nggak bisa nolak juga, dia nggak bisa teriak juga. Terus dia sampai kayak gini, "Shh, jangan berisik, nanti yang lain pada kedengeran. Mau ya?" Dia ngegodain, dia benar-benar kayak bikin nyaman si Nanda ini, sampai pada akhirnya Nanda menuruti dan mengaku. Dan terjadilah pada saat itu, dia buka mulut gitu. Di situ tuh dia melakukan aksinya, sampai pada akhirnya dia benar-benar kayak menikmati itu semua. Tapi dia nggak melakukan hal yang lebih parah dari itu gitu. Dia cuma mengoral doang. Karena kalau di rumahnya itu dia cuma gesek-gesek doang kan, megangin putih, gesek-gesek kayak gitu. Tapi kalau pas di situ tuh dia benar-benar kayak leluasa untuk melakukan itu gitu. Udah selesai nih, udah selesai, lama banget mainnya. Kayaknya si abang itu tuh hyper banget gitu. Lama banget sampai si Nanda tuh capek. Dia bilang, "Bang, aku capek banget bang, aku pengen tidur, pengen istirahat." Udah ya, sampai tidur, ditidurin badannya. Terus dia tetap megang kepalanya si Nanda ini, dan dia kayak mompa bagian bulunya gitu. Sampai pada akhirnya selesai keluar muntah, si Nanda itu muntah. Dia ke toilet, dia kaget sebenarnya tuh, kayak shock dengan perlakuan abangnya gitu. Dia nangis tuh di toilet, dia nangis. Terus dia kembali lagi ke kamar itu sambil melihat abangnya dengan posisi terlentang, bajunya dilepas, kayak udah puas gitu loh dengan apa yang dia lakukan tadi itu. Terus dia berusaha untuk kayak tenang, gue bakal tidur semalaman di sini bareng sama dia gitu. Sampai pada akhirnya mereka tertidur semua berdua. Dan besokan paginya si abang itu tuh bawain sarapan, terus beli lontong gitulah, lontong sayur. Terus habis itu mereka makan bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Dan di situ kayak abang itu nggak ngerasa kalau dia melakukan kesalahan, dia melakukan itu, dan dia tidak merasa melakukan itu. Dia lanjut pekerjaannya dilanjutkan. Terus si Nanda mengerjakan sama seperti yang kemarin, sampai dia fisiknya capek banget. Nanda tuh capek banget. Terus sorenya nih ya, pas sudah mau pulang capek, sampai rumah tembak. Dan keesokan harinya dia sakit. Terus habis itu dia izin ke sekolah. Dia sampai kirim surat gitulah ke temannya untuk dititipin ke gurunya gitu. Terus dia nggak masuk sampai dia sakit 2-3 hari gitu. Nah di hari kedua si Nanda ini tuh dibawalah ke klinik sama kakaknya karena panasnya nggak turun-turun. Terus pokoknya kayak dia suka ngigo malam-malam. Terus kakaknya kadang suka keluar dari kamar, terus ngompres lagi, terus minum obat, pokoknya bikin biar dia cepat sembuh kayak gitu kan. Di malam ketiganya itu datanglah beberapa temennya datang ke rumah. Beberapa teman sekolahnya datang, sama perwakilan guru juga dia datang. Terus dikasih semangat lah si Nanda ini dikasih semangat. Terus habis itu
teman-temannya pada bilang semoga Kakak sembuh gitu, biar cepat masuk lagi sekolah gitu. Terus Nanda ya senyum, dia senang gitu, teman-temannya peduli sama dia gitu. Tapi dalam hatinya itu tuh kayak ngeberontak gitu, aku pengen cerita tapi ke siapa gitu. Bahkan dia cerita sama kakaknya pun juga nggak berani gitu untuk itu. Aduh, aku sedih lagi. Tapi abangnya pada saat itu tuh memperlihatkan kepeduliannya gitu loh, kayak dibeliin buah, terus ditanya kamu udah makan belum, mau makan apa, kayak gitu. Bahkan pulang kerja saya tuh nanyain gimana Nanda, udah sehat atau belum, kayak gitu. Ayo kita beliin apa kayak buat Nanda biar ini. Nah jadi dia tuh sayang sama Nanda gitu. Terus tapi dia nggak memperlihatkan kalau dia pernah melakukan kesalahan gitu loh ke Nanda. Terus sakit itu tuh sampai 1 mingguan dia sampai benar-benar pulih gitu. Terus Nanda sedih kan, dia kayak biasanya kalau dia sakit tuh dirawat sama ibunya gitu, tapi saat itu dia sakit, dia menanggung sendiri. Terus untung ada kakaknya gitu ke dia gitu ya, gitu.